Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri seperti biasanya. Kita akan bersaat teduh, kita membaca dan kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik setiap kita kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh rahmat-Mu semata-mata kami bisa berada di hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, membuka hati dan pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita melihat di dalam Yudas pasal 1 ayat 17 mulai, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Di dalam ayat 20 dikatakan begini Bapak Ibu, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan adalah sumber kekuatan orang Kristen. Amin. Jika kita ingin menjadi kuat, kita harus membangun iman kita di atas dasar firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita bisa mengenal pribadinya Tuhan dan kehendaknya. Amin. Nah, orang yang mengenal Tuhan dengan baik, pasti hidupnya takut akan Tuhan dan setia melakukan perintah Tuhan. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, jalan hidup kita akan menjadi terang. Amin. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjaga hidup kita dari melakukan pelanggaran dan dosa. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebaliknya, tanpa ketaatan melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang kehilangan kekuatan rohani. Orang Kristen yang lemah, hidupnya akan mudah diperdaya oleh iblis. Nah, seberapa besar kita mentaati dan melakukan firman Tuhan, sebesar itulah iman kita akan bertumbuh. Dampak dari ketaatan kita kepada firman Tuhan akan hadir untuk menyertai dan membela hidup kita setiap hari. Amin. Nah Bapak Ibu, setiap hari kita menghadapi musuh-musuh iman. Persoalan kita akan menang atau
kalah menghadapi musuh-musuh iman itu bergantung dari ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk taat, Bapak Ibu. Tuhan hanya mengingatkan saudara dan saya agar kita taat kepada Dia. Taat melalui firman Tuhan dan dengan dorongan Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, orang Kristen yang tidak taat selain menjadi lemah juga tidak memiliki kuasa dari Tuhan. Sebaliknya, orang Kristen yang taat akan menikmati cinta kasih Tuhan. Ia pun senang menceritakan kasih setia Tuhan melalui kesaksian. Lewat kesaksian, ya, tentu banyak orang diberkati dan menjadi kuat kembali. Orang yang tidak memiliki kesaksian adalah tanda-tanda orang yang imannya mengalami kemunduran. Orang yang taat akan selalu mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan sendiri. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31 berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu, kita sudah barang tentu memerlukan Tuhan setiap hari. Amin. Kita perlu melibatkan Tuhan dalam hidup kita agar kita tetap kuat. Kuat menghadapi musuh-musuh iman yang hari ini sedang merajalela. Amin. Karena itu mari kita untuk selalu hidup taat dan mengikuti kehendak Tuhan. Sebab kalau tidak, saya kira kita akan mengalami kekalahan, ya. Tetapi kalau kita mengikuti Tuhan dan berjalan bersama Dia seperti yang Dia janjikan kepada kita, maka saya pastikan apapun musuh-musuh iman dalam bentuk apakah itu penyakit, ekonomi, persoalan rumah tangga, pekerjaan dan seterusnya, dengar baik, kita pasti akan menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan selalu menikmati cinta dan kasih-Nya Tuhan melalui kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan dan juga taat melakukannya. Kiranya hari ini kami sungguh-sungguh diberkati dalam segala hal. Mereka yang setia mengikuti tayangan ini, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang memberkati mereka semua. Yang sakit jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang mengikuti tayangan ini, kiranya damai sejahtera memerintah dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.